Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Pencemaran Air Menggunakan Metode Sederhana pada Sungai Jangkuk ke Kali Sekarbela, Kota Mataram. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air bisa menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik dari kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, keperluan industri, kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya. Saat ini, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa titik pada Sungai Jangkuk, Kelakik, dan Sukarbela, dan di Laboratorium Kimia FKIP Universitas Mataram. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2014 dengan menggunakan metode observasi dan eksperimen. Pada pengujian fisika, alat yang digunakan adalah gelas kimia, Erlenmeyer, pipet tetes, botol air minum plastik, termometer, dan gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan adalah sampel air Sungai Sukarbela, air Sungai Jangkuk, air Sungai Kelakik, Aquades, dan kertas label. Pada pengujian kimia, alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, gelas kimia, hot plate, cawan petri, dan gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan yaitu air teh, sampel air Sungai Sukarbela, air Sungai Jangkuk, air Sungai Kelakik, kertas indikator pH, Aquades, dan kertas label. Pada pengujian biologi, alat yang digunakan adalah plastik, karet, botol kaca bening. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel air Sungai Jangkuk, air Sungai Sukarbela, air Sungai Kelakik, dan kertas label. Pada pengujian fisika, sampel air Sungai Jangkuk, Kelakik, dan Sukarbela 50 ml dalam Erlenmeyer, masing-masing diukur suhu air, dan ditambahkan 25 ml Aquades, dan diperhatikan perubahan yang terjadi berupa perubahan warna, keruhan, suhu, dan bau. Sebagai kontrol, 25 ml Aquades dalam Erlenmeyer tanpa sampel. Pada pengujian kimia, pengukuran pH sampel menggunakan kertas indikator. Dalam 100 ml sampel masing-masing sungai dalam Erlenmeyer ditambahkan 50 ml air teh dan dibiarkan selama semalam pada kondisi terbuka baru diamati. Pada pengujian biologi, masing-masing sampel air dimasukkan ke dalam botol kaca bening dan didiamkan selama 5 hari dan diamati perubahannya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan secara fisik, ketiga sungai tersebut mengalami pencemaran dari segi bau, warna, dan suhu. Berdasarkan pengujian secara biologi, terdapat aktivitas biologis dan kimia mikroorganisme. Hasil pengujian secara kimia, maka dapat diketahui pH sampel air tersebut sebesar 5 atau bersifat asam. Kemudian, pengujian kimia ini juga dilakukan dengan teh. Terdapat gumpalan hitam pada ketiga sampel air. Perubahan warna menjadi gelap dan lapisan minyak pada permukaan air yang menunjukkan kualitas air tidak dapat dijadikan bahan baku air minum. Penyebab pencemaran air pada ketiga sungai tersebut adalah limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri. Kondisi ini dapat diatasi dengan melestarikan hutan di hulu sungai dan tidak membuang limbah ke sungai baik cair maupun padat.
Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Pencemaran Air Menggunakan Metode Sederhana pada Sungai Jangkuk, Kelagik, dan Sukar Belau, Kota Mataram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.